Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, dengan sapaan-Mu kami boleh memahami dan mengerti arti hidup dan juga Yesus yang naik ke sorga. Dan biarlah kuasa Roh Kudus meliputi kami semua, sehingga hamba-Mu ini diperlengkapi untuk melayankan firman. Karena itu Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan ke 53. Injil Lukas pasal 24 ayat 36 dan sampai dengan 53. Lembaga Alkitab memberikan judul Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Begini katanya. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara-saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, para ahli
ya neuroscience. Mereka menganggap bahwa otak manusia ini selama 10.000 tahun, Bapak Ibu bisa bayangin 10.000 tahun, kita aja baru 2000, tahun 2000 nih. Berarti 10.000 tahun itu, saudara, otak manusia itu tidak berubah. Ya, volumenya apanya ya tetap aja begitu. Lalu apa yang berubah? Yang berubah itu kata mereka, para ahli neuroscience ini, yang berubah itu adalah kognisi. Kognisi itu adalah sikap mental manusia yang membuat manusia itu mampu menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Kognisi itu adalah kemampuan manusia untuk menilai, mempertimbangkan dan membuat keputusan dan memilih sesuatu. Kognisi itu berarti kemampuan manusia untuk belajar, untuk mengerti, untuk paham, dan dari pengalaman mereka pun juga mempelajari segala sesuatu untuk sebuah kehidupan yang lebih baik. Jadi saudara-saudara, kalau kita mengatakan otak manusia ya sama aja. Ya di zaman dulu kitab Keluaran, kitab Ulangan misalnya, di zaman dulu, di zaman Nuh misalnya, saudara sama aja. Tapi yang membedakan itu adalah kemampuan-kemampuan otak manusia untuk memikirkan sesuatu. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tapi logikanya yang berbeda. Kognisi itu berarti kemampuan manusia untuk berpikir dan kemampuan manusia untuk menganalisa dan kemampuan manusia untuk kemudian berpikir dengan akal pikirannya. Karena itu saudara, kalau manusia sekarang ini lebih logis, manusia ini pun juga sekarang ini lebih nalar, meskipun saya tidak selalu mengatakan bahwa semuanya orang itu lalu punya nalar yang baik, ya. Tetapi nalar itu pun juga tetap perlu dan sangat perlu sekali. Karena itu saudara, bagaimana logika ini pun juga lalu kemudian orang memikirkan. Ya, orang berpikir tentang kebangkitan Yesus. Orang berpikir tentang Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Orang kemudian memikirkan logikanya, bagaimana sih orang mati ini kok sudah bisa bangkit? Bagaimana sih orang mati ini pun juga lalu kemudian bisa hidup lagi? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, katanya, kata dokter itu kalau kematian manusia itu ada dua hal. Yang pertama itu adalah kematian otaknya mati. Ya, otaknya mati, orang kalau misalnya kena stroke atau kena apa gitu ya, kena benturan, kena apa, otaknya mati. Tapi tubuhnya, si jantungnya, apanya semua bisa berfungsi. Tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Bapak Ibu, itulah yang disebut dengan orang koma. Orang koma bisa, di Seroja dulu ada orang koma hampir 3 tahun lebih. Gitu kan, dia terbaring aja. Gitu, tapi semua fungsi tubuhnya berfungsi dengan baik. Jantungnya, apanya, semuanya baik. Dia bisa menerima makanan, dia bisa menerima apa. Hanya otaknya, kesadarannya itu tidak ada. Ya, jadi kalau dianggap ya dia mati, batang otaknya sudah mati, otaknya sudah nggak ada apa-apa. Jadi orang ini sudah tidak lagi berfungsi dan tidak lagi bisa melakukan banyak perkara, dan bahkan dia hanya tiduran aja, gitu ya, selama 3 tahun lebih dia kena koma. Ya 3 tahun lebih itulah yang kemudian membutuhkan perawatan khusus. Saudara, lalu kemudian ada orang yang mengatakan ya mati biologis seluruhnya. Ya dari sisi otaknya juga biologisnya mati karena jantungnya tidak bergerak, jantungnya tidak memompa, jantungnya tidak berfungsi. Karena itu peredaran darahnya tidak ada, maka semuanya otaknya juga akan kemudian, kalau dia tidak teraliri darah otak ini juga akan mati semuanya. Semuanya mati benar. Nah pertanyaannya saudara, lalu para orang itu dengan logikanya, lalu kemudian dia berpikir bagaimana mungkin orang sudah mati 3 hari,
lalu kemudian bisa bangkit lagi. Bagaimana mungkin orang ini sudah dikubur selama 3 hari? Bahkan saudara-saudara, katanya kalau orang sudah wafat, orang mati gitu ya, dalam waktu hitungan jam saja, itu 3 jam itu semuanya kaku. Karena itu jenazah kalau mau dilayanin jangan sampai nyampe 3 jam dulu. Kalau setelah 3 jam dia akan kaku semuanya. Dia sudah mulai mengalami pembusukan. Ini 3 hari. Bagaimana mungkin orang 3 hari sudah mati lalu kemudian bisa bangkit lagi? Ini logika, saudara. Karena itu saudara, di satu pihak orang akan mengalami otak manusia. Dia berpikir gitu ya, mungkin otaknya dari dulu 10.000 tahun yang lalu tidak berkembang. Ya begitu aja. Tapi kemampuan manusia untuk berpikir, kemampuan manusia untuk kemudian memikirkan sesuatu, saudara, maka itulah orang semua akan mengatakan bagaimana mungkin. Termasuk saudara ada banyak orang ya, kaum gnostik dan juga mungkin saudara tetangga kita, dia tidak percaya ketika Yesus bangkit. Bagaimana mungkin terjadi kebangkitan? Tetapi pada saat ini saudara, melalui bagian Alkitab yang kita baca, baik di dalam Injil Yohanes ataupun juga di dalam Injil Lukas, saudara, yang kita baca, memang ada beberapa perbedaan. Baik Matius dan juga baik Markus, mereka menyampaikan peristiwa kebangkitan itu dengan cara yang berbeda. Saudara, di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 25, ya, yang bacaan kita kan Lukas. Saya mengambil Yohanes dulu. Dalam cerita Yohanes itu Thomas. Ya, Bapak Ibu mengenal murid Yesus, Thomas yang disebut Didimus itu. Thomas mengatakan begini, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas pakunya itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudara, apa yang dikatakan oleh Thomas? Yang dikatakan oleh Thomas ini mewakili semua orang yang kita sebut dengan orang-orang yang menggunakan logikanya. Semua orang yang membutuhkan bukti. Semua orang yang membutuhkan sebuah realitas empirik. Yang semua orang yang sungguh-sungguh membutuhkan sebuah kenyataan dari sebuah fakta hidup. Jadi Thomas ini saudara nggak salah. Ya, di antara bapak dan ibu kalau kita bertanya misalnya sama seperti Thomas, sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas lukanya, aku tidak akan percaya. Saudara boleh. Ya, Tuhan Yesus nggak marah kok. Tuhan Yesus, Allah itu nggak marah. Allah itu bukan tipe Allah pemarah gitu ya, Allah yang suka ngambek gitu. Yang manusia itu nggak boleh nanya. Orang itu nggak boleh nanya beneran apa enggak, logis apa enggak. Gitu kan? Apa yang dikatakan oleh Thomas ini, sebelum aku melihat bekas paku tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku, itu berarti Thomas ingin membuktikan, ingin melihat benar nggak nih bekas lukanya dan apanya. Saudara, itu gaya yang dinampakkan oleh Thomas. Ya, dan yang dituliskan oleh Yohanes. Tetapi berbeda dengan Lukas. Injil Lukas yang kita baca pada saat ini, saudara, Yesus tiba-tiba hadir di tengah-tengah kumpulan murid-muridnya. Dan murid-murid terkejut. Lalu Yesus mengatakan, mengapa kamu terkejut? Ya, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Saudara, keraguan-raguan dalam bahasa aslinya dialogismoi, ya, dialogismoi. Jadi artinya dalam bahasa Yunani itu, jadi orang ragu-ragu itu lalu kemudian di dalam hatinya, di dalam pikirannya ada dialog, omongan. Ya, kalau Bapak Ibu ragu,
Bapak Ibu ragu, maaf. Kalau setiap kita sedang ragu, di dalam diri kita nih ada obrolan, benar nggak? Ada obrolan, ini benar apa enggak nih? Benar apa enggak? Antara hati kita dan logika kita tuh benar apa enggak nih? Ini jangan-jangan nih orang nipu nih. Benar apa enggak nih? Jangan-jangan gue dibohongin. Benar apa enggak nih? Jangan-jangan nih tipu-tipuan nih. Benar apa enggak nih? Nah, saudara, ada orang Yunani dia mengatakan dialogisme itu berarti ada antara pikiran kita dan hati kita untuk kemudian percaya. Karena itu saudara ada dialog di dalam diri kita. Ya sama seperti orang ragu. Orang ragu ini benar apa enggak sih? Yakin enggak sih? Benar apa enggak? Jangan-jangan bohong. Terus ada dialog di antara hati dan pikiran kita. Nah karena itu saudara, apa yang Tuhan Yesus katakan? Apa sebabnya engkau ragu? Lalu Tuhan Yesus mengatakan, lihat tanganku dan kakiku. Aku sendiri ini. Raba aku. Lihat. Ya, karena hantu tidak berdaging dan tidak bertulang. Apa yang kamu lihat padaku, itulah aku. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya Lukas tidak menceritakan sama seperti Thomas. Sama seperti Yohanes yang menghadirkan tokoh Thomas. Tetapi dalam Lukas ini luput tokoh Thomas. Tetapi yang paling utama ketika Yesus hadir, nggak penting Thomas mau apa kek, nggak penting orang lain mau ngapain kek, orang lain mau meragukan, bagi Lukas itu nggak penting. Tapi Lukas mau mengatakan, aku hadir, inilah aku. Ini loh aku. Lihat tanganku, lihat kakiku, ini aku sendiri, raba loh. Kalau kamu ragu silahkan meraba. Dan bahkan dahsyatnya saudara ini, ya kalau hantu mah nggak akan minta makan. Tapi Yesus di sini dikatakan, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan sepotong roti, sepotong ikan goreng, ya maaf, sepotong roti, sepotong ikan goreng, mengambilnya dan memakannya di depan mereka. Saudara, jadi Yesus itu minta makan bukan karena kelaparan. Ya, jadi Yesus menunjukkan di tengah kumpulan murid-murid ini, nih aku nih. Ya, aku ini benar nih, lihat bekas tanganku dan kakiku nih. Raba, kamu boleh meraba nih. Dan Yesus mau mengatakan bukan dia lapar, enggak. Tapi dia mau menunjukkan, nih, saya ini benar-benar manusia loh. Saya ini benar-benar bangkit, karena itu saya makan. Ya, saya mau makan. Dan saya mau memakan, dan orang lalu kemudian memberikan sepotong sepotong ikan goreng. Sepotong ikan goreng lalu kemudian dimakan oleh Tuhan Yesus. Saudara, lalu kemudian orang menjadi yakin, percaya. Saudara yang kekasih, kita memang bukan bagian dari murid-murid. Ya, kita memang bukan bagian dari orang ketika itu. Jadi kalau kita mau cerita tentang peristiwa kebangkitan itu apa logis atau tidak, memang kalau dipikirkan secara logika biologi atau secara logika neurologi atau secara apapun juga, yang nggak mungkin dijelaskan. Yang mungkin dijelaskan itu adalah murid-murid yang menyaksikan, termasuk Thomas yang mencucukkan jarinya, dan murid-murid yang menyaksikan bahwa Yesus itu hidup, dan Yesus itu benar-benar hidup, dan atas kesaksian itulah kita belajar untuk percaya. Ya, belajar untuk percaya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Karena itu melalui firman Tuhan kita akan belajar sekarang. Di satu pihak, saudara-saudara, ya di satu pihak iman itu kita diajari untuk percaya dan beriman, bukan beriman bongkokan. Bapak Ibu paham beriman bongkokan? Ya, istilahnya apa? Totalitas. Terlalu kita percaya, pokoknya gue percaya, pokoknya gue yakin, yang benar-benar jadi percaya bongkokan, apapun juga yang dikatakannya itu, lalu kita mau melakukannya tanpa logika lagi.
Saudara, agama atau orang kepercayaan yang hanya sekedar percaya tanpa logika itu sangat berbahaya. Kenapa ada orang yang mau mati bunuh diri, meledakkan dirinya sendiri? Mengapa ada orang yang mau mati lalu membawa bom kemana-mana lalu kemudian meledakkan? Kenapa ada orang yang mau dicocoki otaknya, oh atas nama Tuhan kita harus berperang dan membunuh orang. Saudara yang kekasih, ayo kita lihat. Ya, sekarang referensi itu banyak sekali. Bacaan banyak sekali, apa yang bisa kita baca itu banyak sekali. Dan banyak sekali orang yang menulis tentang Afghanistan. Bapak tahu, Ibu tahu ya Afghanistan. Ya, Afghanistan itu sebuah negara yang kemudian atau sebuah negeri, sebuah wilayah di mana wilayah itu berperang terus dan berperang terus sesama saudara satu dengan yang lain saling membunuh. Ya, ketika ada banyak wartawan ataupun juga orang yang meliput orang-orang Afghanistan, saudara, ternyata orang-orang Afghanistan ini kebanyakan buta huruf. Orang Afghanistan ini kebanyakan, saudara, hampir 70% orang Afghanistan ini buta huruf. Nggak bisa baca. Boro-boro dia mau membaca kitab suci, baca aja nggak bisa. Karena itu saudara, mereka orang yang nggak sekolah, mereka orang yang tidak bisa membaca, orang yang memang tidak diajari. Oleh karena itu juga bahkan saudara, ya sekolah dilarang, sekolah untuk perempuan dilarang. Gitu, lalu kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka dibuat seperti itu supaya apa? Otaknya enggak jalan, pikirannya enggak berkembang. Jadi ketika tokoh-tokoh yang lebih pinter, ya seperti pepatah mengatakan, di negeri orang buta si picak itu menjadi rajanya. Seperti pepatah Cina itu yang mengatakannya, di negeri orang buta si picak itu menjadi rajanya. Jadi di tengah-tengah negeri orang, ketika orang manusia itu kebanyakan bodoh, memang tidak sekolah dan tidak diajar dan tidak dididik, maka saudara ada orang pinter sendiri, orang yang berilmu sendiri, dia bisa menggunakan ilmunya untuk mempengaruhi orang lain dan menyetir orang lain. Dan orang lain tanpa logika, tanpa berpikir panjang, dia mau melakukan apa saja. Saudara, iman Kristen tidak diajar seperti itu. Ya, lalu kemudian orang tanpa logika, tanpa berpikir, lalu kemudian dia mau melakukan apa saja. Enggak. Saudara, kita diajar di satu pihak. Karena itu Thomas ya tidak disalahkan. Itu Thomas mewakili umat manusia loh. Ya, orang ragu itu boleh. Orang menjadi beragu-ragu melakukan dialogismoi gitu ya, boleh. Silahkan, itu adalah sesuatu hal yang wajar. Tetapi saudara, karena itu iman yang buta, Yesus juga nggak mau. Tuhan Yesus juga nggak mau. Ya, supaya kamu jangan beriman buta gitu loh. Ya, supaya kita orang Kristen itu jangan hanya sekedar percaya bongkokan, tapi harus ada logikanya. Karena itu iman itu harus diiringi dengan logika. Karena itu saudara, bagaimana hidup beriman? Maka hidup beriman, hidup beragama, logikanya apa? Ada dua hal saudara. Ya, yang pertama di sini diajarkan mengatakan haruslah digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur dan seterusnya. Ya, kalau kita mengacu kepada Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ke-40, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah hukum yang terutama dan yang pertama, dan kedua hukum itulah maka bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan, ya jadilah, genapilah semua yang tertulis kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan Mazmur.
Maka apa yang diajarkan oleh nabi-nabi dan Mazmur itu? Kitab Taurat Musa itu apa yang diajarkan? Ya, maka ketika kita mendasarkan kepada Matius, maka orang beragama itu harusnya hidup di dalam kasih. Saudara, bagaimana orang harus beragama, orang beriman? Maka logikanya orang beriman itu atau orang beragama itu harusnya punya tingkah laku dan perilaku yang lebih baik. Orang beriman itu harusnya hidupnya, perilakunya itu adalah perilaku yang patut dicontoh, patut diteladani. Omongannya, ceritanya, dongengnya, semua yang ada diajarinya adalah kebaikan melulu. Itu logikanya. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan mengajarkan kasih, ya kasih Tuhan Allahmu, kasihi sesamamu manusia. Karena itu ada dua hal yang paling utama dari pokok pengajaran itu, kasih itu. Yang pertama adalah kemanusiaan. Orang hidup beragama itu harus lebih mampu menghargai sesamanya. Orang beragama itu harus lebih mampu mencintai kehidupan sesamanya, menghormati dan menghargai setiap perbedaan-perbedaan yang ada. Saudara, orang Kristen mah udah jagoan nih sebenarnya. Gitu kan? Kita sadar benar kok. Saya jadi orang Sunda lahir di Bandung bukan karena keinginan saya. Bapak mungkin lahir di Sumatera jadi orang Batak juga bukan keinginan Bapak. Atau misalkan ada sebagian orang yang lahir misalnya di Jogja jadi orang Jawa juga itu bukan oleh karena kemauan kita. Dan mungkin ketika kita lahir brojol gitu ya. Karena itu orang Batak ngomongnya jol mak, brojol siang buton emak, butong emak. Gitu ya. Karena itu saudara, kita yang brojol bus tiba-tiba, kok saya lahir di tengah-tengah keluarga ini? Saudara, ada Ashar, seorang pemuka agama. Dia mengatakan mungkin kalau saudara itu lahirnya di Skandinavia, atau mungkin kalau saudara itu lahirnya di Argentina, lahir pasti agamanya Katolik. Tapi karena kamu lahir di Indonesia, lalu kemudian saudaramu dan sekampung itu adalah Muslim, ya jadi Muslim. Mungkin bapak dan ibu yang lahir di Manado, begitu lahir di Manado di sana, semua keluarganya Kristen, lalu kemudian diajari kita Kristen, ya jadi Kristen. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, realitas kehidupan kita yang multiras, itu dan kita pun juga multi agama, multi keyakinan, maka agama yang benar, agama yang logis, beriman secara logis, itu adalah beriman dan percaya dan hidup dalam keagamaan yang mencintai sesama manusia. Dalam realitas apapun juga. Dan yang kedua, saudara, damai. Kita itu harus memiliki kekuatan, daya cinta itu kasih-kasihilah. Itu kasih itu selalu mengumpamakan orang hidup berdamai loh. Enggak mungkin saya mengasihi kamu tapi saya memukul kamu. Saya mengasihi tapi saya nyakar kamu. Saya mengasihi tapi saya kemudian memanfaatkan kamu dan memeras kamu. Enggak mungkin. Kasih itu selalu menghadirkan sukacita dan damai, saudara. Karena itu beriman secara logis itu bukan iman bongkokan, pokoknya gue percaya Yesus gini, enggak. Tetapi bagaimana iman itu dinyatakan di dalam realitas kehidupan kita sehari-hari yang mengasihi dan mencintai sesama, lalu hidup dengan damai satu dengan yang lain. Tidak mengobarkan permusuhan, tidak menyebarkan pengkotak-kotakan segregasi, tidak menyebarkan kebencian, sehingga orang satu dengan yang lain tidak bisa hidup dengan rukun. Saudara, itu orang yang benar beragama secara benar dengan lalu kemudian beriman secara benar. Itu logikanya, orang beragama itu pasti harus hidupnya lebih baik.
Orang beragama itu pun juga maka hidupnya harus lebih rukun, lebih damai. Karena itu saudara, kalaupun juga ada seorang tokoh agama dilarang untuk masuk ke sebuah tempat, wilayah tertentu, pasti tokoh agama itu punya masalah, saudara. Jangan marah. Kalau ada tokoh agama ditolak di satu daerah, ditolak di sana, ditolak di sini, ditolak di luar negeri, dimanapun juga, jangan marah. Tapi silahkan mengevaluasi diri. Silahkan kita mengintrospeksi diri. Apa yang kita ajarkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kemudian kita sebarkan kepada dunia di tengah-tengah kehidupan kita beragama. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus naik ke surga. Dia meninggalkan pesan kepada murid-muridnya. Yesus naik ke surga. Dia memang naik ke surga meninggalkan kita semua. Tapi dia mengatakan bahwa kita harus menjadi saksi. Kita harus menceritakan. Menceritakan tentang apa? Tentang kuasa yang membangkitkan dan Yesus naik ke surga. Kita juga harus bersaksi tentang apa? Tentang cinta kasih Tuhan yang harus membuat kita saling hidup di dalam kebersamaan sebagai umat manusia dan hidup di dalam damai satu dengan yang lain. Karena itu saudara, doa Tuhan Yesus di tengah-tengah dalam Injil Yohanes, dia tidak pernah menghendaki bahwa manusia itu hidup di dalam konflik atau di dalam peperangan. Tuhan tidak pernah menghendaki manusia satu dengan yang lain saling membunuh dan saling membinasakan. Tapi yang Tuhan kehendaki adalah supaya kita hidup bersama-sama di dalam kemuliaan Tuhan. Yaitu kita saling mengasihi dan kita boleh hidup di dalam damai satu dengan yang lain. Itulah yang Tuhan Yesus pesankan ketika dia naik ke sorga. Amin.